Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu di rumah? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita membahas materi kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah membahas tentang perjuangan para tokoh dalam memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut materi kita hari ini, ada baiknya kita cek dulu yuk KD-nya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah Baiklah anak-anak, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang peristiwa titik tolak proklamasi. Pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kuma Kici Harada mengumumkan pembentukan Dokurusi Jumba Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Panitia Kemerdekaan Indonesia. Tindakan ini merupakan suatu langkah konkret pertama bagi pelaksanaan janji Koiso yang terpilih sebagai Ketua Badan Penyelidik Usaha Panitia Kemerdekaan Indonesia, yaitu Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Kemudian pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, Panglima Tentara Umum Selatan Jenderal Terauchi meresmikan pembentukan Dokurusi Jumbilingkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Otomatis, Badan Penyelidik Usaha Panitia Kemerdekaan Indonesia dibubarkan pada tanggal tersebut. Yang terpilih sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, pasukan udara sekutu menjatuhkan bom di kota Nagasaki. Kemudian pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, pasukan udara sekutu kembali lagi menjatuhkan bom di kota Hiroshima. Hal ini mendorong Jepang untuk segera mengambil keputusan penting. Kemudian pada tanggal 12 Agustus tahun 1945, Jenderal Besar Terauchi menyampaikan kepada tokoh pergerakan yang diundang yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat bahwa pemerintah kemaharajaan telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus tahun 1945, yang mana pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kemudian, anak-anak, pada pembahasan kedua kita akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini merupakan suatu peristiwa pro dan kontra pada proklamasi. Rengas Dengklok merupakan suatu kota di Kecamatan Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Di kota inilah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pernah dibawa atau diculik secara paksa oleh 5 kelompok pemuda revolusioner yang menghendaki kemerdekaan Indonesia untuk disegerakan. Peristiwa heroik ini dipicu oleh adanya perbedaan paham antara golongan muda dengan golongan tua. Golongan tua adalah para anggota PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diwakili oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta.
Mereka adalah kelompok konservatif yang menghendaki kemerdekaan Indonesia atau pelaksanaan proklamasi harus melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sesuai dengan prosedur maklumat Jepang, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Tetapi kelompok golongan muda itu tidak menyetujui keputusan dari golongan tua. Para golongan muda menanggapi sikap konservatif para golongan tua tersebut. Golongan muda yang diwakili oleh para anggota PETA dan mahasiswa merasa kecewa kepada golongan tua. Mereka tidak setuju terhadap sikap golongan tua untuk melaksanakan kemerdekaan Indonesia yang dimaklumat oleh keputusan Jepang. Mereka menganggap bahwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah sebuah pembentukan dari kolonial Jepang. Oleh karena itu, mereka menolak jika proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan melalui PPKI. Sebaiknya, mereka menghendaki bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan dengan kekuatan bangsa Indonesia itu sendiri, tidak agar terbebas dari pengaruh-pengaruh yang datang dari pasukan Jepang. Salah satu tokoh yang mendesak Soekarno dan Hatta yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan termasuk tokoh pertama yang mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam rapat yang mereka selenggarakan di Pegangsaan Timur Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945, yang menghadiri rapat itu yaitu Hairil Saleh, Johar Nur, kemudian Kusnandar, Subadjo, Subianto, Margono, dan Wikana. Rapat yang dipimpin oleh Hairil Saleh ini memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan masalah rakyat Indonesia, bukan tergantung kepada pihak lain ataupun pihak Jepang. Keputusan rapat kemudian disampaikan oleh Darwis dan Wikana kepada Soekarno dan Hatta di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mereka mendesak kepada Soekarno dan Hatta untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan itu pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika tidak diumumkan pada tanggal yang mereka tetapkan, maka golongan muda menyatakan bahwa akan terjadi pertumbahan darah pada tanggal tersebut. Namun, Soekarno tetap bersikap keras kepada pendiriannya bahwa proklamasi harus dilaksanakan di bawah naungan PPKI, dan oleh karena itu PPKI harus segera menyelenggarakan rapat. Dan terjadi pro dan kontra yang mencapai titik puncak inilah yang telah mengantarkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok ini. Kemudian, di tengah suasana pro dan kontra, golongan pemuda memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar Jakarta. Pilihan ini diambil berdasarkan keputusan rapat golongan pemuda pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 di Asrama Baperti, Cikini, Jakarta, yang dimaksudkan untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh-pengaruh Jepang. Untuk melaksanakan pengamanan Soekarno dan Hatta, golongan pemuda memilih Sudancho Singgi guna menghindari kecurigaan dan tindakan militer Jepang. Untuk meluruskan jalan, proses ini dibantu oleh beberapa perlengkapan tentara PETA dan Sudancho Latif Hendradiningrat. Soekarno dan Hatta kemudian dibawa ke kota Rengas Dengklok, di sebuah kota KW dan di sebelah timur Jakarta. Kota Rengas Dengklok ini dipilih dengan alasan perhitungan militer. Di Jakarta, dialog antara golongan muda yang diwakili oleh Wikana dan golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo mencapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.
Golongan pemuda kemudian mengutus Yusuf Kunto untuk mengantarkan Ahmad Subarjo ke kota Rengas Dengklok dalam rangka menjemput Soekarno dan Hatta. Kepada golongan pemuda, Ahmad Subarjo telah memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan selambat-lambatnya pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dengan jaminan itu, Judanco Subeno, Komandan Kompi Peta Rengas Dengklok, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta dalam rangka mempersiapkan kelengkapan untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok telah mengubah jalan pikiran Soekarno dan Hatta, di mana mereka telah menyetujui bahwa proklamasi kemerdekaan harus segera dikumandangkan. Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta pada pukul 23.00. Kemudian mereka melakukan pertemuan di rumah laksanaan Mana Maeda, dianggap tempat yang aman dari ancaman-ancaman tindakan militer Jepang. Karena Maeda adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Di kediaman Maeda itulah rumusan teks proklamasi disusun. Dihadiri dalam pertemuan itu ada Soekarni, Mbah Diro, dan BM Dia dari golongan pemuda yang menyaksikan perumusan teks proklamasi. Semula, golongan muda menyodorkan teks proklamasi yang keras nadanya, dan karena itu rapat tidak menyetujui. Berdasarkan pembicaraan antara Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, diperolehlah rumusan teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno yang berbunyi, "Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta." Nah, anak-anak bisa melihat teks proklamasi ini dalam foto berikut ini. Kemudian anak-anak tibalah pada hari persiapan pembacaan teks proklamasi. Setelah selesai merumuskan dan mengesahkan teks proklamasi, pagi harinya, hari yang ditunggu-tunggu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, para pemimpin nasional dan para pemuda kembali ke rumahnya masing-masing untuk mempersiapkan penyelenggaraan pembacaan teks proklamasi. Rakyat dan tentara Jepang menyangka bahwa pembacaan proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Jepang telah mengetahui rencana pembacaan proklamasi, sehingga tentara Jepang telah memblok lapangan Ikada tersebut agar bangsa Indonesia tidak bisa membacakan teks proklamasi tersebut. Tanpa mereka ketahui bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diselenggarakan di halaman rumah Insinyur Soekarno yang bertepatan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian di tempat lain, Fatmawati mempersiapkan bendera merah putih yang dijahitnya dengan tangan dan ukuran yang tidak standar. Setelah bendera merah putih telah dijahit oleh Fatmawati Soekarno Putri, persiapan untuk melaksanakan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dipersiapkan secara matang. Kemerdekaan upacara dipimpin oleh Latif Hendra Diningrat. Tanpa protokol, Latif segera memimpin barisan dan menyiapkan untuk berdiri dengan sikap sempurna. Soekarno kemudian mempersiapkan diri dan mendekati mikrofon sebelum membacakan teks proklamasi. Soekarno membacakan pidato singkat yang isinya, pertama, perjuangan melawan kolonial telah cukup panjang dan memerlukan keteguhan hati. Kemudian, cita-cita perjuangan
perjuangan itu adalah kemerdekaan Indonesia. Indonesia yang berdaulat harus mampu menentukan arah dan kebijakan sendiri menjadi negara yang diakui oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Setelah itu, baru Soekarno membacakan teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Setelah selesai, pidato ditutup dengan kalimat "Demikianlah saudara-saudara". Acara berikutnya setelah pembacaan selesai adalah pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif dan Suhud secara perlahan-lahan. Bendera merah putih dinaikkan dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya yang secara spontan dinyanyikan oleh para hadirin dan peserta upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selesailah pengibaran bendera, upacara ditutup dengan sambutan Wakil Wali Kota Suwiryo dan Muwardi. Dengan demikian, selesailah upacara proklamasi kemerdekaan dan merupakan tonggak berdirinya negara Republik Indonesia. Negara Indonesia telah berhasil mengambil kemerdekaannya dan dijauhi oleh penjajahan Jepang. Nah, anak-anak ibu sekalian, itu merupakan cerita singkat tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini ibu memiliki sebuah video untuk anak-anak simak tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kita akan menonton bersama-sama video cuplikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Anak-anak ibu, dari cerita yang ibu bahas tadi, kemudian ada video yang membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia itu apa sih? Nah, betul sekali. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.
Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta memiliki makna yang banyak. Bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan Indonesia juga memiliki makna yang lain, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya negara NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Proklamasi menjadi pintu gerbang bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, kemerdekaan ini merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitupun di Indonesia, kemerdekaan ini telah para pahlawan perjuangkan agar Indonesia dapat menjadi negara yang merdeka, negara yang berdaulat, dan negara yang diakui oleh semua bangsa yang telah merdeka. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga materi yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Untuk menutup pembahasan kita hari ini, kita mengucapkan dulu lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.